Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari cerita Ultimate Martial Evolution Begin by Awakening the King of Monster. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Seharusnya itu adalah Demon Fetus atau janin iblis yang dibawa keluar dari reruntuhan alam rahasia. Menurut perhitungan, janin iblis akan segera matang. Yihei yang mendengar hal ini yakin bahwa janin itu akan matang 2 hari lagi. Yihei ingat Liu Genshen sebelumnya memberitahu dirinya bahwa dalam 2 hari lagi ada acara malam 3 tahunan termegah di Kabupaten Linshui, dan dirinya diminta untuk datang. Dan ternyata Liu Genshen benar-benar memberinya informasi yang penting. Kemudian Yihei yang terus menyelami kenangan dari Dr. Feng atau sekarang dipanggil Dr. Matt merasa bahwa dirinya telah mengambil semua kenangan yang berguna. Dengan ini Yihei mengetahui bahwa markas ini adalah milik Lesser Bird, dan kemudian ada keturunan surgawi, janin iblis, dan keberadaan 3 seniman bela diri Huadu. Yihei juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Matt karena dirinya juga belajar beberapa rahasia Lesser Bird, termasuk eksperimen gila yang Dr. Matt lakukan. Dirinya tak punya energi untuk mengurus Lesser Bird sekarang. Dirinya serahkan saja pada Huadu untuk hal itu, dan biarkan mereka yang mengurusnya. Selain itu, Yihei juga ada kejutan yang menyenangkan. Dr. Matt berpartisipasi dalam penelitian pengembangan gen emas ketika dokter masih hidup. Jadi Dr. Matt memahami penggunaan dan efeknya. Maka dari itu mereka akan membicarakan hal itu setelah mereka memecahkan anomali di Kabupaten Linshui. Lalu dijelaskan bahwa misi lokasi anomali di Kabupaten Linshui ini terjadi 2 minggu lalu. Orang-orang bertindak menyelidiki saat tengah malam dan melaporkan masalahnya. Dan misi mereka adalah temukan seluruh warga Linshui dan penyebab anomali. Mahasiswa Huado pun menjalani misi ini harus bertindak fleksibel, mundur jika diperlukan, dan kesulitan misi tingkat 3 sebelumnya dicoret dan sekarang naik ke tingkat 2. Yihei yang membaca instruksi misi pun menilai bahwa dirinya bisa mengakhiri misi sekarang karena telah menemukan kebenaran. Tapi yang dirinya inginkan sekarang bukanlah hadiah misi Huado. Dirinya lebih suka merebut dari kemenangan dari keturunan surgawi. Lalu Yihei pun menyebut bahwa selanjutnya adalah Dr. Matt akan bersembunyi di daerah Linshui. Dirinya akan menyediakan darahnya, mencari kesempatan untuk memasukkannya ke dalam sistem air daerah itu. Singkatnya, mereka perlu memastikan infeksi maksimal. Dr. Matt pun nampak bersemangat mendengar rencana Yihei dan menyebut itu benar-benar gila. Dirinya mengerti Yihei ingin bersaing melawan janin iblis keturunan surgawi untuk mendapatkan pengikut. Dr. Matt pun mengatakan bahwa saat ini semua penduduk daerah Linshui telah memasuki tahap keempat kontaminasi. Tidak ada kemungkinan mereka kembali normal. Dirinya memang punya alasan egois untuk mengubah mereka, tetapi setelah ini selesai, dirinya akan melakukan yang terbaik untuk mengembalikan mereka ke kehidupan mereka sebelumnya. Setidaknya di bawah kendalinya mereka tidak akan membahayakan masyarakat. Lalu berpindah ke markas mahasiswa Huadu. Yihei pun kini telah kembali dan menegur mereka yang makan makanan daerah Linshui. Dan Liu Qingzu sendiri merasa setengah nyawanya hampir hilang saat makan ini. Yihei yang melihat hal ini menyebut bahwa sepertinya mereka juga tahu makanan apa yang ada di daerah Linshui. Chu Zhou pun mengatakan bahwa dirinya dan Liu Qingzu pergi menyelidiki barusan.
dan menemukan bahwa penduduk daerah Lin Shui tampaknya memakan orang. Chu Zhao yang melihat respon Yi He menyebut bahwa Yi He tampaknya sudah tahu. Singkatnya, seluruh kota telah mengalami distorsi kognisi dan perbudakan oleh sesuatu. Yi He yang mendengar hal ini menilai bahwa ini lumayan. Tebakan Chu Zhao cukup tepat. Lalu Liu Qingzu pun menyebut bahwa sebuah pangkalan eksperimen ilegal telah menyusup ke wilayah Lin Shui selama bertahun-tahun. Liu Qingzu pun bertanya-tanya mengapa ini begitu berantakan. Chu Zhao pun menanggapi hal ini dan bertanya apakah Liu Qingzu mengatakan bahwa sebuah organisasi bioteknologi yang kuat juga menjadi korban anomali wilayah Lin Shui. Liu Qingzu pun meyakini bahwa ini jelas di luar tingkat kesulitan level 3. Dengan ini, haruskah mereka memanggil Huadu untuk bala bantuan? Yi He pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah Liu Qingzu bercanda. Jika mereka memanggil Huadu, bagaimana dirinya bisa merebut hadiahnya? Yi He pun seketika meyakinkan mereka untuk tidak khawatir. Misi ini sulit karena aneh. Ini bukan ancaman bagi keselamatan mereka. Untuk itu jangan menakuti diri sendiri. Jika mereka berpikir untuk mencari bala bantuan setiap kali mereka menghadapi bahaya, bagaimana mereka bisa mencapai apapun? Yi He pun mengatakan bahwa untuk saat ini mereka akan tetap di sini dan menunggu malam tiba. Sejauh ini mereka telah mengalami dua bagian dari anomali daerah Lin Shui. Memakan daging mentah dan menyembah patung tanah liat. Ada satu anomali terakhir yang belum mereka alami yaitu berjalan dalam tidur kolektif. Mungkin kota yang sangat rusak ini akan menampakkan dirinya di malam hari. Kemudian saat ini di Siedu, kantor pusat Dewan Direksi Laserbird, salah seorang petinggi mengatakan bahwa setengah jam yang lalu, kantor pusat menerima pemberitahuan bahwa rangkaian penghancuran diri untuk pangkalan kuil Jinsan di Lin Shui telah diaktifkan, tetapi dihentikan dalam hitungan detik. Dirinya yakin pasti ada yang salah. Saat ini mereka tidak dapat menghubungi pangkalan kuil Jinsan. Rapat dewan ini untuk membahas bagaimana menangani masalah ini. Sederhananya, lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkannya lolos. Dirinya akan mengaktifkan bom jantung semua personel penelitian di pangkalan untuk memastikan tidak ada saksi hidup. Kemudian, segera kirim pasukan khusus ke daerah Lin Shui untuk menyelidiki situasi tersebut. Lalu saat ini di pabrik air pusat Kabupaten Lin Shui, ledakan pun kini mulai terjadi. Dr. Matt pun memberitahu Yi He bahwa Laserbird baru saja meledakkan bom di dalam tubuhnya. Untungnya dirinya berhasil melepaskannya tepat waktu dan saat ini sedang dalam pemulihan. Selain itu dirinya mengetahui bahwa pasukan khusus dari Laserbird akan segera tiba di daerah Lin Shui. Yi He pun menyebut itu tidak apa-apa dan meminta Dr. Matt untuk melanjutkan sesuai rencana. Dr. Matt pun mengerti. Lalu malamnya di stasiun kereta api daerah Lin Shui. Kereta pun kini telah tiba dan seseorang pun terlihat keluar dari kereta api itu. Dan seorang pria dengan nama Sandy Catfish mengatakan bahwa tempat ini terpencil sekali. Tidak heran kalau perusahaan memilih tempat ini sebagai markas rahasia. Lalu seorang wanita dengan kode nama Aries menyebut bahwa perusahaan telah menyelidiki. Dragon Sparrow negara Sia tidak terlibat dengan pangkalan kuil Jinsan. Jadi, siapa yang melakukannya? Perusahaan itu punya terlalu banyak musuh. Lalu pria lain dengan kode nama Black Lion mengajak mereka untuk memeriksa markasnya lebih dulu. Hal ini diikuti oleh dua rekan lainnya yang berperan sebagai pasangan muda. Si pria dengan kode Golden Snake dan si wanita dengan kode Bluebird. Black Lion juga mengajak mereka untuk menghancurkan semua peralatan eksperimen dan data yang bisa mereka hancurkan. Catfish pun memanggil Black Lion dengan sebutan kapten dan bertanya, bukankah mereka harus makan sesuatu lebih dulu? Mereka sudah makan mie instan sepanjang perjalanan ini. Di samping itu Aries meminta mereka untuk mencari tempat agar bisa menyusui bayinya lebih dulu. Namun Catfish menyebut bahwa tempat ini gelap gulita. Tidak akan ada yang melihat jika Aries menyusuinya. Aries pun kesal mendengarnya dan menyebut Catfish mesum. Black Lion pun bertanya apakah mereka berdua terlihat seperti pembunuh profesional. Catfish pun bertanya soal kapten hebat dari pasukan ketiga Laserbird, raja pembunuh yang dulu ditakuti. Bukankah dia sekarang hanya seorang programmer biasa? Black Lion pun mengatakan bahwa orang-orang berjas hitam dan berkacamata hitam itu hanya untuk pertunjukan.
Itu tidak profesional. Mereka para profesional membaur dengan lingkungan sehingga mereka tidak mudah terdeteksi. Black Lion pun mencukupkan pembicaraan ini dan mengajak mereka untuk membagi tugas. Golden Snake dan Bluebird bertugas menyelidiki situasi di daerah Linsui. Catfish, Aries, dan dirinya akan menyelidiki pangkalan kuil Jinsan. Dan segera mereka berangkat. Lalu saat ini Golden Snake dan Bluebird telah berada di salah satu rumah milik warga. Bluebird pun menyebut bahwa ada yang salah dengan kota ini. Rasanya aneh. Orang memakan orang tentu saja itu bukan seperti manusia. Sepertinya misi ini tidak akan mudah. Lalu di saat itu Bluebird pun kini menatap patung tanah liat yang berada di depannya. Sehingga Bluebird pun kini terpengaruh. Di samping itu Golden Snake menerima laporan bahwa penyebab insiden pangkalan kuil Jinsan telah ditentukan. Seorang martial artis yang kuat sendirian menghancurkan seluruh pangkalan. Tubuh puluhan ribu senjata biologis menutupi katakombe luar pangkalan. Mecha pertempuran kelas banteng itu hancur berkeping-keping. Tidak ada seorang pun di pangkalan yang selamat. Tetapi orang yang bertanggung jawab peneliti utama Dr. Feng hilang. Setidaknya tubuhnya tidak ditemukan di dalam atau di sekitar pangkalan kuil Buddha Jinsan. Lalu di saat itu tiba-tiba komunikasi mereka mulai terputus. Golden Snake pun bertanya apakah sinyalnya gangguan. Dan di saat itu Golden Snake yang memperhatikan situasi dari jendela kaget. Orang-orang tiba-tiba berjalan menuju rumah ini layaknya zombie. Golden Snake pun bertanya-tanya apakah ini tidur berjalan kolektif. Dan sepertinya orang-orang ini mengapung mereka. Golden Snake pun memberitahu rekan-rekannya bahwa dirinya dan Bluebird telah ditemukan. Lalu di saat Golden Snake meminta Bluebird agar bergerak lebih cepat, tiba-tiba Bluebird menusuk Golden Snake. Golden Snake yang memperhatikan Bluebird menyadari ekspresinya bahwa Bluebird sedang dikendalikan. Saat Golden Snake memperhatikan patuh tanah liat itu, Golden Snake menyadari bahwa benda di kuil itu benar-benar terlihat seperti mimpi buruk bulan Barosi yang dibawa keluar dari reruntuhan alam rahasia. Di sisi lain, Yihe pun kini berdiri di sebuah gedung tinggi dengan memperhatikan keadaan sekitar. Yihe pun menyebut bahwa malam ini bulannya sangat besar. Dirinya merasa field magnetiknya mudah sekali terhalang. Pertama, dirinya akan memberitahu Chu Zhao dan Liu Qingzu tentang lokasi kerumunan. Kerumunan orang yang berjalan sambil tidur berada di bagian tenggara kota. Jika tidur berjalan kolektif adalah kemauan untuk memberi makan. Yihe pun bertanya-tanya seperti apa proses pemberian makan itu. Namun dirinya akan segera mengetahui hal tersebut. Lalu di saat Golden Snake mulai sadar, Golden Snake pun kaget dengan situasinya yang sudah terikat di sebuah tiang. Golden Snake yang memperhatikan kerumunan pun menyebut bahwa orang-orang ini adalah penduduk daerah sebelumnya. Golden Snake pun bertanya-tanya apakah mereka juga dikendalikan. Golden Snake pun berusaha memanggil Bluebird agar segera sadar dan menyebutnya sebagai sampah yang tidak berguna. Lalu Golden Snake pun bertanya kepada mereka apakah mereka orang keturunan surgawi. Mereka bisa membicarakan hal ini. Organisasi di belakangnya sangat kuat, namun orang-orang ini tidak merespon omongan Golden Snake. Dan Golden Snake merasa ini sia-sia. Mereka tidak akan bisa melakukan komunikasi. Orang-orang ini telah dicuci otaknya oleh keturunan surgawi. Mereka tidak bisa disebut manusia lagi. Mereka adalah binatang iblis terkuat manusia. Mungkin bahkan lebih mengerikan daripada binatang iblis. Setidaknya binatang iblis takut akan rasa sakit dan kematian. Namun bagi orang-orang ini, apa yang ditakuti oleh para fanatik sekte ini? Sepertinya mereka tidak takut apa-apa. Lalu tak berselang lama Golden Snake pun kaget dengan bunyi bel. Dan Golden Snake baru sadar bahwa bulan terasa sangat besar malam ini. Dan bersamaan dengan bunyi bel ini, orang-orang pun seketika tersenyum dan seketika mereka menunjukkan perilaku yang aneh dengan saling memanjat hingga menyerupai sebuah tower untuk menggapai bulan ini. Tidak hanya itu, beberapa dari mereka bahkan mengangkat tiang yang mengikat Golden Snake dan Bluebird dan membawa mereka untuk naik ke atas. Kemudian di tempat lain di kuil Buddha Jinsan, Black Lion saat ini berusaha untuk menghubungi Golden Snake dan Bluebird namun tidak bisa. Dan kemungkinan mereka dalam masalah besar. Kemungkinannya adalah orang yang menghancurkan markas kuil Jinsan telah melancarkan aksinya. Terlepas dari itu, kemungkinan besar telah terjadi perubahan besar di kota tersebut. Mereka harus mengambil inisiatif dan kembali ke kota sekarang. Dan di saat mereka melangkah keluar kuil, mereka pun nampak kaget melihat bulan malam ini yang nampak sangat besar.
Dan perhatian Aries seketika tertuju ke area lain dan meminta mereka untuk melihatnya. Aries pun bertanya-tanya apakah itu seberkas cahaya. Catfish pun menyebut bahwa itu sepertinya bulan sedang buang air besar. Black Lion pun menekankan bahwa ini bukan waktunya bercanda. Sinar cahaya itu mendarat di suatu tempat di kota. Penghancuran pangkalan kuil Jinsan tampaknya lebih rumit dari yang dipikirkan para eksekutif perusahaan. Segera Black Lion mengajak mereka untuk memeriksa tempat di mana cahaya bulan bersinar. Mungkin itu sebabnya mereka kehilangan kontak dengan Golden Snake dan Bluebird. Lalu saat mereka terus berlari menyusuri pinggiran kota, Black Lion menyadari ada seseorang di sana. Dan seketika melemparkan senjatanya ke arah orang itu. Namun serangan ini seketika diblokir seseorang menggunakan sebuah payung. Black Lion yang melihat senjatanya terpental pun bertanya-tanya apakah itu alat sihir. Sepertinya orang ini bukan orang biasa. Di saat orang itu menutup payungnya, ternyata itu adalah Liu Qingzu. Liu Qingzu pun bertanya siapa Black Lion dan mengapa Black Lion menyerang mereka. Black Lion pun tersenyum dan melihat dari pakaian Liu Qingzu. Liu Qingzu bukanlah orang lokal sini. Dengan ini, kemungkinan besar Liu Qingzu adalah hama yang menghancurkan pangkalan kuil Buddha Jinsan. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.